Ya pemirsa, genap 1 bulan kampanye tim Global March to Jerusalem melakukan konvoi dari Pakistan hingga ke Jordania. Dan puncaknya tanggal 30 Maret, sebagai Hari Tanah Palestina, jutaan orang berkumpul di beberapa titik yang berbatasan langsung dengan Israel, termasuk perbatasan tepi barat antara Israel dan juga Jordania. Misinya hanya satu, mereka ingin mendukung kemerdekaan Palestina dan ini dilakukan sebagai bentuk aksi solidaritas. Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai gerakan ini, sudah ada tamu-tamu saya di AD11 Show pada pagi hari ini. Yang pertama ada ketua rombongan ini. Sekarang sudah berjanggut nih Bapak. Ada Dr. Jose Rizal, ya, yang merupakan ketua rombongan dari Global March to Jerusalem, dan juga medik ya dari lawan medis. Oke, dan juga ada Ustadz Tatang, ini merupakan peserta dari gerakan tersebut pemirsa, dan juga ada Silvano Hajid, ya, reporter Metro TV yang juga meliput perjalanan dari Jordania menuju ke perbatasan Israel tersebut, ya. Yang pertama mungkin begini, masih banyak pemirsa yang bertanya-tanya tentang gerakan atau perjalanan Global March to Jerusalem ini seperti apa. Mungkin dokter bisa menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai hal ini, dok. Jadi Global March to Jerusalem adalah suatu public awareness. Public awareness. Itu yang paling penting. Non-violence. Non-violence. Ya, untuk menyatakan kepada dunia bahwa kota Yerusalem itu adalah kota bebas buat 3 agama, Yahudi, Islam, dan Kristen. Dan buat orang-orang yang mempunyai kebebasan dalam jiwanya. Tapi bukan buat Zionis. Karena Zionis harus kita bedakan dengan Yahudi. Zionis ini adalah suatu pemahaman yang sangat-sangat eksklusif, yang menurut beberapa orang Yahudi juga mereka tidak nyaman dengan pemahaman seperti ini karena sangat eksklusifnya itu. Kita ingin menyatakan pada dunia bahwa Yerusalem harus dibebaskan dari Zionis. Itu intinya sebenarnya. Jadi inti dari pergerakan ini adalah Yerusalem harus dibebaskan, begitu. Ini melebihi dari soal kemerdekaan Palestina. Lalu diwujudkan dalam bentuk seperti apa gerakan ini? Jadi kita lakukan perjalanan kampanye dari satu negara ke satu negara, dari satu kota ke satu kota, diliput oleh media. Kemudian puncaknya itu di perbatasan-perbatasan. Di Jordania, di tempat Yesus dibaptis, kemudian juga di Lebanon Selatan, di Fatimah Bridge, juga di Mesir, di Tahrir Square, dan juga di Gaza. Nah, ini serentak pada hari itu. Jadi semua titik di perbatasan Israel itu semua orang berkumpul di sana, begitu ya. Ini menarik juga untuk membicarakan tanggal 30 Maret tersebut, ya, di mana yang saya dengar ada jutaan orang berkumpul di perbatasan Israel pada saat itu memperingati hari ini, begitu ya. Seperti apa, Silvano? Anda kan reporter di sana, ya, yang juga meliput pada 30 Maret yang lalu. Bagaimana Anda melihat satu fenomena yang seperti itu? Mata dunia sudah mulai terbuka terhadap isu kemanusiaan yang ada di Palestina ketika 86 negara berkumpul jadi satu. 86 negara berkumpul jadi satu di perbatasan antara Jordania dan Israel, tepatnya sekitar 2 km dari border. Dan itu aksi solidaritas datang dari ketulusan hati mereka masing-masing, dan tanpa ada sangkut paut politik, agama, atau ras. Mereka tuh jadi satu semua di situ tanpa memandang itu semua. Bahkan ada rabi dari Yahudi juga ikut serta dalam aksi solidaritas 30 Maret. Jadi di perbatasan itu pada saat itu Anda tidak lagi melihat ada perbedaan antara agama yang satu dan yang lain, begitu. Semuanya berkumpul di perbatasan Israel itu, ya. Feel-nya seperti apa, Silvano? Anda ketika pertama kali kan Anda ke sana tentunya, ya. Ketika ada di sana, ada jutaan orang berkumpul, apa yang mereka teriakan dan bagaimana Anda merasakan aura yang terjadi di sana? Sangat hebat karena semua satu suara, semua satu suara untuk apa yang terjadi di Palestina. Jangan sampai orang semua tutup mata, dan kegiatan ini atau aksi ini bukan aksi yang terakhir. Aksi ini masih ada lanjutannya, dan ini sangat penting sekali bagi dunia. Penting sekali bagi posisi Palestina di tengah-tengah dunia, dan penting sekali bagi Yerusalem sebagai simbol pembebasan dari penindasan yang dilakukan Israel oleh Israel ke Palestina. Dan simbol inilah yang kita tidak inginkan penjajahan lagi di muka bumi ini, atau kolonialisme modern yang ada di sini. Itu jutaan orang berkumpul. Siapa sebetulnya yang mengkoordinasi semua gerakan ini, dokter? Iya. Jadi inisiator dari gerakan ini adalah para pemuda, ya, tokoh-tokoh yang pertama kali melakukan ASEAN Caravan. Jadi perjalanan darat dari New Delhi ke Teheran, Turki, Syria, Lebanon,
Kemudian di Libanon mereka berkreasi gitu. Nah pulang dari sana mereka juga berpikir lagi, apalagi mau kita lakukan. Nah sama dengan sekarang ini, setelah ini kita juga berpikir apalagi mau kita lakukan gitu. Next project ya, apa? Next project gitu. Karena kita merubah mindset ya, merubah mindset cara berpikir publik gitu. Kenapa? Karena Zionis itu mendapat hak eksklusif. Bayangkan dia bisa melanggar resolusi PBB, dia bisa menyerang kapal di perairan internasional, dia bisa melindas seorang wanita Amerika yang namanya Rachel Corrie tanpa dikutuk, tanpa dihukum. Kenapa bisa dia mendapat privilege seperti ini? Oleh sebab itu, privilege itu yang harus kita patahkan. Dia tidak boleh mendapat keistimewaan lagi gitu. Nanti kita akan kembali di segmen selanjutnya kepada Ustadz Tatang juga mengapa Ustadz Tatang sampai mau ikut di gerakan ini begitu, apalagi ini kan dikeluarkan kocek sendiri juga begitu, artinya biayanya tidak murah juga. Plus yang kedua, apakah gerakan ini merupakan satu jawaban bahwa kekerasan sudah tidak lagi merupakan solusinya kepada permasalahan di Palestina dan Israel ini begitu ya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, tetap bersama kami di AD11 Show. Pemirsa, masih bersama kami di AD11 Show. Saya mau bertanya ke Ustadz Tatang ini. Tadi kan sudah sama-sama kita kata, saya ngobrol juga off air nih pemirsa, bahwa ini biayanya juga biaya sendiri. Artinya juga cukup besar begitu. Nah Ustadz Tatang, kenapa ingin ikut serta dalam gerakan seperti ini? Alhamdulillah kami, terutama ya kami sebagai Muslim, bahwa mendengar ada Global March to Jerusalem, ini Palestina, bahwa di sana itu sebagai Muslim, di sana ada Masjid Al-Aqsa, Masjid para Nabi. Di sana para nabi sholat dan kiblat pertama umat muslim, umat Islam di sana. Dan sekarang satu-satunya masjid yang masih dalam cengkeraman Zionis Israel. Nah kami berinisiatif ke sana, ingin mencoba mensosialisasikan pada masyarakat layaknya, khususnya pada muslimin yang ada di dunia ini, bahwa mari kita sama-sama bahwa Masjid Al-Aqsa ini kita kembalikan kepada haknya pada muslimin. Tadi ada berapa banyak dari teman-temannya? Kami 27 orang. Ada 27 orang yang ikut serta dalam gerakan ini, begitu ya. Apa yang Anda lakukan di setiap kotanya? Ya kami setiap kota, tiap kami itu ada, kan kebetulan di tiap kota ini udah disiapkan panitia lokal. Kami mengadakan sosialisasi, kampanye gitu ke tiap kota, menyampaikan bahwa inilah bahwa Palestina ini sekarang masih dalam cengkeraman Zionis Israel. Mari kita sama-sama masyarakat sipil kita berangkat ke sana, kita bebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestina secara umum. Di setiap kota itu Anda menyampaikan sama siapa? Audiensnya siapa yang di sana ada kayak ada para pejabat setempat. Di sana ada wartawan lokal di sana, baik nasional maupun internasional di sana ada. Kita sampaikan dan tugas media di sana jelas akan menyebarkan. Mereka mendengarkan Anda atau bagaimana? Alhamdulillah, selama kami dalam perjalanan dari mulai Pakistan, Iran, Turki, Libanon sampai ke Yordan, mereka kooperatif. Bahkan mereka sepakat bahwa betul bahwa Palestina itu harus segera kita bebaskan. Dengan cara bagaimana kita sekarang sosialisasi dulu aja. Nah ini kan sekarang apa ya? Ini kan gerakan damai, peaceful begitu ya. Sedangkan selama ini juga banyak kekerasan yang terjadi di perbatasan begitu ya. Anda melihat dengan sekarang Ustadz Tatang gitu ya ikut serta dalam gerakan damai ini, melihat apakah juga cara kekerasan sudah lagi tidak merupakan solusinya di perbatasan atau bagaimana sehingga Anda lebih memilih gerakan seperti ini? Nanti kita coba bahas di segmen selanjutnya setelah Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Global March to Jerusalem asal Indonesia sudah bergabung dengan jutaan orang lainnya dari seluruh dunia, tepatnya di perbatasan antara Israel dan Jordania untuk melakukan aksi solidaritas bersama. Pakistan menjadi tempat pertama bagi relawan asal Indonesia melakukan aksi solidaritas pro kemerdekaan Palestina. Bersama dengan aktivis lainnya dari Malaysia, Filipina, India, dan Pakistan. Mengajak masyarakat dunia agar lebih peka terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Sepanjang perjalanan menuju Zahedan, perbatasan Iran, warga perbatasan memberi dukungan penuh terhadap misi ini.
Isu keamanan bukan penghalang bagi konvoi Global March to Jerusalem. Baluchistan dapat dilalui dengan mudah, meskipun belasan kali melewati titik pengecekan keamanan menuju Zahedan. Tiba di Iran, begitu besarnya sambutan warga terhadap aksi ini. Kota-kota besar seperti Qom dan Tehran menjadi saksi kampanye besar-besaran anti-Zionis Israel. Suhu udara semakin tidak bersahabat bagi tim asal Indonesia. Beberapa mulai sakit, tetapi masih bisa bertahan dalam konvoi. Berhari-hari menjadi musafir, konvoi terus dilanjutkan ke Turki. Badai pasir sampai udara dingin yang menusuk hingga tulang tidak mematahkan semangat tim untuk melanjutkan misi. Relawan konvoi pun semakin banyak. Belasan negara di Asia satu suara meneriakan Al-Aqsa milik kita bersama. Aksi damai tanpa umpatan. Terlunta-lunta di pelabuhan Mersin, Turki, menunggu kepastian untuk menyeberang ke Beirut, Lebanon. Dunia mulai menyadari aksi ini, hingga 3 negara mulai berhati-hati. Sampai malam, perjalanan dilanjutkan hingga paginya mencapai Beirut. 8 jam di dalam kapal menunggu kepastian, akhirnya tim Global March to Jerusalem asal Indonesia bisa melanjutkan perjalanan menuju Amman, Jordania, bergabung dalam aksi besar tanggal 30 Maret lalu. Aksi puncak di perbatasan Israel-Jordania. Hampir 1 jutaan orang berkumpul, lintas agama, suku, ras, dan negara. Semua satu suara, menuntut pembebasan tanah Palestina. Begitu besarnya kesadaran masyarakat dunia. Yerusalem sebagai simbol pembebasan tanah Palestina bukan saja milik Israel, tetapi milik semua orang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak mendasar yang dimiliki manusia tetapi begitu mahalnya di Palestina. Global March to Jerusalem tidak berakhir di perbatasan. Aksi ini belum selesai. Dari Jordania, Silvano Hajid, Metro TV. Silvano, tadi Anda mengatakan aksi ini belum selesai. Maksudnya itu apa? Masih ada aksi-aksi selanjutnya. Oh ya? Karena ini gerakan masyarakat dunia. Jadi gerakan-gerakan selanjutnya kita tunggu ya, Dok ya. Betul. Akan seperti apa, Dok, nanti gerakan selanjutnya? Bisa lagi konvoi darat, atau mungkin yang lebih spektakuler misalnya. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya kita naik pesawat bersama dan mendarat di Yerusalem. Serius ini. Serius dia. Serius. Ya, dengan risiko ditembak Israel ya. Tapi di dalam pesawat ya orang-orang yang apalah. Orang yang humble lah. Oke. Tapi Anda melihatnya bagaimana? Ini Ustadz Tatang juga Dokter dan juga Silvano begitu ya. Ini kan sebuah gerakan damai. Tadi pertanyaan yang pertama itu yang baru berlangsung 2 tahun ini ya, belakangan ini begitu. Anda melihat apakah dengan gerakan seperti ini jauh lebih efektif, pesannya tersebar begitu daripada dengan apa yang sudah terjadi sekarang ini, kekerasan yang juga begitu banyak jatuh korban dan lain sebagainya. Tanggapan Anda seperti apa, Dokter, Ustadz Tatang dan juga Silvano nanti? Silvano ya. Dilihat dari partisipasi masyarakat dunia, dari aktivis yang ada di Jordania, hampir 1 jutaan orang, ada di Beirut juga, ada di jalur Gaza, semua jadi satu. Itu merupakan respon yang sangat luar biasa dari masyarakat, dan tentunya media sangat penting di sini untuk menyebarkan berita-berita apa yang terjadi di Palestina supaya ini semua tidak terjadi lagi di negara-negara lain. Indonesia siapa tahu suatu saat bisa dijajah juga kalau misalnya kita membiarkan apa yang terjadi di Palestina, gitu. Dokter? Ya, jadi soal kekerasan ini memang sulit juga dihentikan ya. Tapi kita yang penting kita harus menyampaikan cara lain gitu. Dalam artian publik juga harus tahu bahwa ada hal-hal yang mereka harus bisa bergerak tanpa mereka harus bertempur gitu. Yaitu dengan public awareness ini, sehingga mereka melakukan lobby person to person, keluarga ke keluarga, kelompok ke kelompok, negara ke negara, ya etnis ke etnis, supaya mereka menekan komunitas Zionis ini.
Mereka tidak boleh lagi mempunyai privilege yang luar biasa gitu. Itu inti pesan yang paling penting sebenarnya. Tapi juga tadi saya sempat lihat di gambar juga ada rabi, begitu. Artinya juga ada banyak teman-teman dari Yahudi yang masuk dalam gerakan ini. Makanya kita pisahkan antara Yahudi dan Zionis ya. Orang-orang Yahudi yang ikut tadi, mereka tuh sangat tidak nyaman dengan konsep Zionis ini. Bahwa mereka, konsep Zionis ini apa yang berbahaya? Pertama, mereka merasa sangat mulia, berbeda dengan orang biasa. Mereka the chosen people gitu. Yang kedua, mereka punya tanah yang dijanjikan Tuhan katanya. Ini kan berbahaya nih. Jadi orang lain nggak boleh ngisi tanah itu, cuma dia gitu. Yang ketiga, dia punya hak untuk balik pulang. Nah, yang keempat, ini yang lebih kacau lagi, dia boleh menyerang orang lebih dahulu kalau orang itu dianggap berbahaya terhadap kelompok mereka. Jadi istilahnya the right for preemptive strike. Gitu. Tapi intinya Anda melihat bahwa gerakan kemarin itu adalah gerakan semuanya untuk membebaskan Yerusalem. Membebaskan Yerusalem dari konsep Zionis gitu. Dengan cara yang damai. Makanya kita ajak juga orang Yahudi dan orang Yahudi setuju. Bahwa mereka nggak nyaman dengan konsep begini karena akan membahayakan mereka juga suatu saat. Kalau orang nggak suka sama, nanti orang jangan sampai mengeneralisir antara Zionis dengan Yahudi gitu kan. Karena menurut Anda itu berbeda. Oh, itu berbeda. Berbeda. Ustaz Atta? Kami justru dengan kejadian kemarin kami tambah tahu bahwa manusia yang paling penakut di dunia itu Zionis Israel. Contohnya kami belum datang ke Yordan saja, mereka sudah ngirim edaran ke beberapa negara bagian, negara-negara perbatasan, supaya bisa menolak delegasi GMJ ini. Jadi kami tambah yakin bahwa sebentar lagi Zionis Israel itu akan hancur. Tapi Anda bagaimana merasakannya ketika sudah sampai di perbatasan begitu? Anda sepakat tidak dengan Dr. Jose dengan juga Silvano bahwa dengan cara menyampaikan pesan seperti ini maka akan lebih efektif jalannya apa yang Anda harapkan dengan membebaskan Yerusalem itu? Untuk tahap awal ya, karena dengan kami yakin dengan kemarin kami berkumpul di Lembah Allenby itu Zionis Israel itu jelas akan bergetar. Dia tidak berani ngomong aja. Dia dibuktikan dengan sebelumnya dia ke pemerintahan Yordan, ke Libanon, ke Syria, ke Mesir. Dia bilang bahwa usahakan kalau bisa delegasi GMJ ini ditolak gitu kan. Tapi kan kami tetap maju karena kami emang sipil, kami tidak ada kekerasan, kami damai. Ya alhamdulillah kami bisa sampai ke Allenby ini. Oke, kemarin ada masalah nggak sih Silvano dalam menembus perbatasan itu begitu? Karena kan tidak bisa masuk ke perbatasan ya dokter ya, tidak boleh. Memang kita nggak ingin masuk perbatasan karena memang ini kan gerakan damai. Kalau masuk pasti terjadi clash lah. Pasti terjadi clash dan itu tidak diinginkan. Bukan itu tujuannya gitu ya. Karena kita intinya pesan ya. Jadi kalau misalnya Zionis bisa menangkap pesan ini dan mereka mau berubah, ya suatu hal yang baik kan. Tapi kalau nggak mau berubah, itu repot. Tujuannya kurang lebih itulah. Tujuannya itu kurang lebih. Baik, terima kasih Silvano dan juga Dr. Jose, Dr. Ustaz Tatang, terima kasih sudah berbagi di Eleven Show. Nanti kita akan lihat seperti apa next project seperti yang tadi Silvano katakan. Ya, kita akan kembali setelah break berikut ini pemirsa, tentunya setelah yang satu ini.